Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali ke hadapan panjenengan semua. Sebelum memulai untuk proses pembongkaran, di sini dari Pak Toto mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena ini kebetulan di bulan puasa. Semoga amal-amal kebaikan kita selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal-amal kebaikan kita ini diterima di sisi Allah di belakang harinya nanti, atau di kemudian hari, atau di beda alam. Kita bisa menikmati apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan, atau setidaknya yang namanya memetik apa yang kita tanam. Mungkin dari Pak Toto ini sedikit menyampaikan agak sulit dimengerti, tapi ya tidak masalah. Saya yakin dari para pemirsa yang cerdas akan mengerti apa maksud Pak Toto. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Nanti kita akan melakukan untuk proses pembongkaran mesin jenis Katana, kebetulan dari Yogyakarta. Kemarin telah diantar oleh Bapak siapa kurang tahu, pokoknya panjenengannya yang punya mobil. Pak Toto juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan memilih mekanik atau bengkel atau memasrahkan untuk perbaikan mesinnya di Purwodadi Grobogan. Pastinya juga di daerah Yogyakarta banyak sekali untuk bengkel-bengkel atau mekanik-mekanik ahli, tapi saya tidak mengetahui mengapa dari mobil ini dibawa ke Purwodadi. Wes rakaken kedawan untuk pengantar kata-katanya. Selamat menyaksikan video dari kita DMC Purwodadi. Semoga video yang akan kita bagikan nanti bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Sedikit menyampaikan mengapa dari mesin ini kita turunkan, telah disampaikan oleh yang punya mobil. Dari asap knalpot ini sudah banyak sekali, apalagi saat dari penyalaan di waktu dingin mesin atau saat pemanasan mesin atau dari mesin ini telah beberapa saat diam. Terdapat asap yang lumayan banyak dan katanya ada bau oli yang terbakar. Kemudian disampaikan kembali dari busi ini cepat sekali mati. Sudah beberapa, ada satu dus di bagian laci. Telah disampaikan Pak Toto, ini ada busi-busi bekas Pak Toto, mungkin nanti bisa dipakai atau digunakan. Jadi busi-busina ini cepat mati. Kemudian ada indikasi oli mesin ini selalu berkurang. Ibarat dari oli mesin itu merupakan darah kalau diibaratkan ke bagian tubuh manusia. Apabila dari oli atau darah tersebut tidak merata atau kurang merata, pastinya ya ada yang namanya grien, ngeluh, cekot-cekot, sirai dan sebagainya. Sama juga dari mesin ini, seperti ini, dari busi ini akan cepat mati karena terdapat indikasi di ruang bakar ada kadar oli. Seperti itu dari kerusakan yang disampaikan, dan dari Pak Toto sudah bisa menganalisa untuk kerusakannya. Untuk lebih detailnya akan kita mulai proses pembongkaran dari mesin Katana dari Yogyakarta ini. Kita akan memulai untuk di bagian depan karena menggunakan timing bell. Kita mulai untuk membuka baut di bagian askruk atau puli askruk. Dari kuncinya bisa menggunakan kunci 17 mm. Dan bisa kita lanjutkan untuk membuka dari cover timing bell. Terdapat 6 baut 10 yang perlu kita lakukan pelepasan. Untuk dari titik
top timing belt nanti akan Pak Toto sampaikan saat proses perakitan mesin. Ini kita lebih memfokuskan untuk proses pembongkaran agar dari proses pembongkaran lebih cepat. Dan sangat-sangat kita sarankan meskipun dari proses pembongkaran dari titik top sudah kita ketahui, terkadang ada titik-titik top yang diplesetkan atau dipindah mungkin lebih maju dari satu titik di bagian asnogen, tujuannya agar dari tenaga lebih ada. Pak Toto memperhatikan kembali. Ini malah ada sedikit kemunduran untuk titiknya. Harusnya kalau menurut Pak Toto nanti akan kita majukan sedikit dari titik topnya. Ini mundur setengah, nanti berarti kita majukan setengah, berarti pas satu titik nanti. Yang seperti ini terkadang apabila tidak kita perhatikan bisa menjadikan permasalahan di belakang harinya. Oh, ini mesin kok tidak ada tenaganya, ini bagaimana? Nah, padahal dari titik top sudah benar, giliran setelah semua terakit dan saat kita lakukan penyetelan atau kita setting dari mesinnya, ternyata dari tenaga tidak ada. Yang seperti ini juga harus diperhatikan. Mungkin dari feeling panjenengan kalau sudah tajam, oh ini kurang maju titik topnya. Nah ini seringkali kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Di jenis mesin ini aman sekali untuk meskipun dari timing belt ini terdapat rusak atau putus, dari piston ataupun dari klep ini tidak terdapat benturan, aman Soleman dan tidak menyebabkan kerusakan. Kita buka juga untuk baut di bagian asnogen karena kita akan membuka untuk cover timing belt di bagian dalam. Kemudian puli di bagian bawah juga. Mungkin dari nok di bagian askruk seperti ini mudah lepas, kita ambil sekalian biar tidak tercacar. Dan bisa kita lanjutkan untuk membuka baut-baut cover timing belt yang bagian dalam. Dan kita bisa pindah untuk melanjutkan di bagian silinder head. Untuk patokan dari pemasangan asdilco atau di bagian distributor, pastikan dari top 1 sudah benar, arahkan dari rotor ini menghadap ke bagian busi nomor 1 seperti itu saja dari pengetahuannya. Untuk di bagian belakang sepertinya dari seal distributor ini sudah terdapat bocor, jadi olinya ini merembes sampai bagian bawah sampai ke transmisi.
Kemudian bisa kita lanjutkan untuk membuka baut-baut silinder head, bisa menggunakan kunci 14 mm yang panjang lebih menjangkau. Nanti juga akan kita lakukan untuk penyekuran klep, pastinya memastikan dari kompresi di bagian bawah terdapat rapat, di bagian atasnya pun juga harus terdapat rapat. Siji tok. Didum. Dicukup-cukupno ngarep karo siji, anu ngarep karo mburi. Kan engkel aja mbok padakno dobel loro, malah engkel ya loro. Mbok resiki kabeh. Mesti. Mama telepon kon tuku loro nakno. Ngene dhewe jeneng ora jauh nang tos siji gak? Sing jero kono jero. Lah reneng pasline kabeh iki piye? Alhamdulillah dari waktu di sini sudah menunjukkan jam 12 siang. Kita akan singkirkan dulu dari silinder headnya. Dan di sini memang kita jumpai Pak Toto juga tidak menyiram oli. Di ruang bakar ini terdapat oli. Nah ini, yang seperti ini. Ini akan menjadikan asap yang sangat banyak sekali saat penyalaan awal. Ini kerusakan biasanya di bagian seal klep. Dan memperhatikan juga, oh buringnya ngontongnya juga sudah lumayan. Ini sudah minta di oversize atau dilakukan pembesaran diameter piston. Basahnya lumayan dari pistonnya ya ini. Ini yang menyebabkan asap yang terlalu banyak saat penyalaan di pagi hari atau dari mesin tersebut berhenti beberapa saat karena ada merembesnya oli masuk ke ruang bakar, berarti dari atas turun ke bawah. Kalau dari saat mesin beroperasi tambah banyak, berarti dari bawah olinya. Mungkin ada tidak bisa bersihnya atau dari kondisi ring piston ini sudah tidak bersih, menghapus dari lumasan yang ada di bagian dinding silinder. Kita akan lanjutkan kembali, kita buka di bagian ini. Kampas kopling, kita akan cek dari kampas koplingnya. Pak Toto mencermati dari kampas kopling ternyata sudah tipis dan sudah saatnya dilakukan pergantian. Merek apa ini? Oh, Valeo. Mereknya Valeo. Kalau dari Plendes sepertinya ya masih lumayan meskipun sudah bergelombang. Tapi saya mencermati, oh di sini dari Pak Toto memperhatikan
dari lidah mataharinya ternyata ini sudah tipis-tipis. Nah, ini tak praktekkan atau tak perlihatkan karena apabila di bagian drag laker atau laker kopling yang menekan dari lidah matahari terdapat rusak, biasanya terdapat gesekan. Dan ini sudah, wah tinggal tipis sekali ternyata. Nah ini sudah patah yang seperti ini. Jadi nanti akan kita ganti untuk kampas kopling juga dari matahari atau di sini menyebutnya plendres atau plat cover atau tutup kampas kopling. Ketimbang nanti di belakang harinya ada susulan kerusakan, jadi kita periksa dari kesemuanya. Akan kita berdirikan atau bisa kita balik dari posisinya agar dari kalter ini bisa kita buka dan bisa kita lanjutkan untuk membuka di bagian piston. Bisa kita lanjutkan untuk membuka saringan kasar oli. Nanti dilanjutkan untuk membuka cover di bagian depan. Dari dudukan pangkon mesin akan kita lepas sekalian karena nanti pastinya dilakukan pengolteran dari posisi bawah ini harus terdapat rata, tidak ada yang timbul, jadi mengganggu proses penataan dari blok biasanya. Untuk yang sebelah sini aman, tidak kita buka, tidak masalah. Ini adalah pompa oli di bagian mobil Chery 10 atau Katana. Terdapat kesamaan letaknya di bagian depan.
Dan di sini dari ring piston sudah ngumpul dari celahnya. Karena dari metal ini tidak bisa kita pakai, dari Pak Toto tidak menandai untuk posisi setang pistonnya. Karena mungkin sudah ada tanda yang diberikan atau sebetulnya bebas apabila dari pemasangan setang piston ini posisinya dari metal ini terdapat baru, metal jalan yang kita maksud. Karena metal yang menempel di bagian setang piston itu namanya metal jalan. Kalau dari metal tersebut masih bisa kita gunakan, sebaiknya dilakukan penandaan agar dari posisi dari pemasangan setang piston nanti tidak berpindah tempat. Tujuannya dari pelamagan metal dengan askruk ini akan sama saat pembongkaran atau sebelum pembongkaran dan juga setelah perakitan. Jadi tidak pindah tempat, menjadikan dari kondisi metal yang masih bisa dipakai ini tidak terdapat baretan atau rusak baru. Karena dari tempatnya ini masih sama dari sebelumnya. Kita lanjutkan mengecek di bagian metal nomor 3 di bagian setang piston atau metal jalan. Di sini juga sudah terdapat baretan. Kalau indikasi saya ini mungkin apa ya? Ada oli yang kotor mungkin ya. Karena ada serpihan-serpihan di bagian sisi tengah yang menjadi burik dari posisi metal. Kita cek kembali dari kondisi ring, ya ini kelomoh sekali di bagian samping-samping. Saya yakin dari ring ini sudah tidak bisa bersih menghapus lumasan di bagian dinding silinder. Sepertiga dari pemasangannya, tapi ya kelomoh tetap di atas piston yang Pak Toto sampaikan tadi, nomor 3 dan nomor berapa tadi, 2 kayak yang dari posisi basahnya oli di bagian ruang bakar, ini yang paling parah, 2 dan 3. Shaker atau piston ini paling kecil sendiri karena cc 1000 dibagi 4 jadi 250 cc. Jadi memang pistonnya kecil-kecil, tidak seperti mobil-mobil lainnya. Setahu saya mobil-mobil yang masih aktif ini yang paling kecil hanya Cherry. Dan kegunaan dari ring di bagian oli ini bisa bermanfaat apabila kita ada perbaikan di bagian kerusakan sinkron mas di bagian mobil kuda atau jenis kuda. Ini biasanya karena dari sinkron mas gigi 2 ini rakitan atau tumbuk, ini bisa kita lakukan penambahan ring menggunakan ring oli di bagian katana. Ini bisa menjadikan tips itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin dari panjenengan belum melihat video kita, Pak Toto telah membagikan untuk permasalahan mengatasi terdapat suara krek di bagian gigi kuda, hanya kita tambahkan ring oli, ini langsung manjur. Kita akan pindah di piston nomor 1 dan 4.
Di sini dari metal juga terdapat baret-baret lagi. Memang dan di bagian askruk juga terdapat kasar, nanti harus dilakukan penyelepan atau dilakukan pengecilan askruk dan penebalan dari metal jalan. Dari posisi pemasangan ring piston di sini masih 180 derajat. Seharusnya kalau dari kondisi ring ini rapat, harusnya bersih, menghapus sisa-sisa oli lumasan di bagian buring atau liner, tapi di sini sudah basah oli. Pak Toto tadi belum menemui untuk ukuran oversize di bagian atas piston. Kalau belum ada atau masih nol, berarti nanti dilakukan pelebaran sekitar 0,50 mungkin ya, tergantung nanti dari tukang kolter ini dilakukan pengukuran seberapa dari ukurannya. Sepertinya belum ada tanda. Belum ada tanda ukuran di bagian atas piston, berarti masih standar. Dan di sini dari metal juga sudah baret lagi. Dari keempatnya berarti memang sudah layaknya dilakukan pergantian dari metal jalan. Dari posisi pemasangan ring kita temui di sini ngumpul dari celah ringnya. Dan di sini tadi atas piston sudah kelomoh oli atau basah oli. Dan bisa kita lanjutkan di bagian roda gila, harus kita lepas. Kemudian nanti dudukan sil askruk belakang, dan dari askruk sudah bisa kita buka atau lepas. Nanti kita cek dari kondisi metal duduknya juga. Sebenarnya dari laker roda gila juga sudah kasar sekali. Nanti bisa kita lepas, kita ganti. Ukurannya 6000 RS. Betul, 6000 RS dari ukurannya. Kondisi masih rata bagus, tidak bergelombang. Kita lanjutkan membuka dari
dudukan askruk belakang. Meskipun belum terdapat rembes, tapi di sini sealnya juga sudah lumayan keras. Nanti akan kita ganti dari kesemuanya bawaan packing set. Bisa kita lanjutkan membuka baut dudukan metal duduk. Tentunya juga 14 mm. Kita cek di nomor 5 metal duduknya atau bantalan metal duduk sebagai poros putar askruk. Di sini juga sudah lumayan dalam untuk askruknya dan sudah saatnya dilakukan penyelepan. Coba kita cek dari ukurannya karena baretnya juga lumayan. Makanya dari mesin ini tidak bisa halus suaranya. Masih standar juga. Tadi yang metal jalan bisa memperhatikan di bagian sisi belakang ini ada ukuran. Di sini juga masih standar. Jadi masih utuh dari metal-metalnya. Ini malah dalamnya agak parah lagi. Berarti askruk ini secara berputarnya ini sudah tidak lurus. Jadi ada gelombangnya karena sudah terdapat coakan di bagian askruk. Di sini juga saya yakin dari proses pengikisan atau keausan di bagian metal ini akan terdapat hampir sama. Biasanya kurang memperhatikan untuk di bagian oli sebelum dari pemakaiannya. Nah, ini dalam juga dari kondisi askruknya, dispositif tidak bisa terpakai. Ini juga hampir ke semua metal ini terdapat kerusakan ya. Ini malah ada apa ini? Ada baretan di bagian metalnya juga. Jadi sudah dipastikan dari metal duduk dan jalan ini tidak bisa terpakai. Coba kita angkat, kita cek untuk kondisi metal samping. Meskipun murah tapi kalau masih bagus ya kita pakai. Karena sudah melama. Nanti kita akan ganti dari metal bulan atau bantalan metal samping yang menjaga poros putar dari askruk agar tidak bisa maju mundur. Nah ini metalnya kayak gini nanti. Yang nomor 1 ini ada agak aneh ini, bukan aneh ya, terdapat baretan yang pernah ada kemasukan sesuatu. Yang nomor 1 ini sudah terkelupas dari posisi metalnya. Ini delebring. Sudah selesai untuk proses pembongkaran dan
nanti kita akan tarik kesimpulan apa saja yang menjadi kerusakan di bagian mesin Katana dari Yogyakarta ini. Pak Toto sekalian memeriksa dari kondisi-kondisi yang lain, nanti bisa kita sampaikan kepada para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Dan di sini dari Pak Toto akan sedikit menarik kesimpulan atau mengumpulkan dari analisa-analisa yang Pak Toto lakukan mulai proses dari awal pembongkaran. Kita mulai untuk di bagian mesin terlebih dahulu sudah ada indikasi oli yang masuk ke ruang bakar, tentunya dari komponen penguat kompresi atau perapat kompresi ini sudah lemah atau sudah tidak rapat lagi. Nanti akan kita lakukan kolter untuk pergantian ring tentunya, kemudian untuk pergantian piston tentunya juga, karena dari diameter buring atau liner sudah kita perlebar karena menyesuaikan untuk kondisi dari buring ini. Yang bagian paling atas yang tidak terkena dari ring ini masih utuh, tapi pastinya yang terkena gesekan dari ring saat naik turun ini akan terdapat keausan dan sudah melebar. Secara otomatis dari keadaan buring harus kita lakukan pelebaran menyesuaikan piston yang tersedia di pasaran. Kemudian tadi Pak Toto sempat memeriksa juga untuk di bagian kampas kopling. Kampas kopling sudah terdapat tipis dari kampas koplingnya, merek Valio yang terpasang. Kemudian dari pelendes atau matahari nanti juga akan kita lakukan pergantian karena dari kondisi lidah mataharinya ini sudah tipis. Sudah kita sampaikan tadi, baru tak pegang pakai tang ini sudah pada patah, tinggal tipis sekali ini. Tidak umur lama paling sudah pada patah. Nanti malah merepotkan kalau tidak diganti. Kemudian untuk metal jalan, metal duduk, metal bulan atau metal samping sudah tidak bisa kita gunakan kembali dari ketiga macam dari metal tersebut. Nanti kita akan lakukan undersize atau pengecilan di bagian askruk menyesuaikan tentunya dari metal yang tersedia di pasaran. Jadi tidak bisa kita membuat patokan harus segini, tidak bisa, harus menyesuaikan dari ukuran metal yang tersedia di pasaran. Untuk metal jalan, metal duduk, kalau metal samping saya yakin masih standar, tinggal kita lakukan pergantian yang baru atau metal bulannya. Tapi kalau metal jalan, metal duduk harus kita lakukan pergantian. Kemudian sedikit ada analisa tadi, laker atau bearing di bagian roda gila juga sudah kasar, grek-grek ini sudah sulit berputar. Nanti kita ganti ukurannya, tadi sudah kita sampaikan 6000 RS. Kemudian Pak Toto memperhatikan kembali dari mesin ini sudah tidak layak menggunakan untuk air coolant yang terjual di pasaran. Kita sarankan juga dari para pemirsa juga harus pintar-pintar memperhatikan dari kondisi mesin tersebut ini masih layak atau tidak dari kondisi air pendinginnya. Kita gunakan coolant atau kita gunakan air biasa atau air isi ulang. Jangan digunakan atau menggunakan air mentah, kita sarankan, karena banyak sekali kandungan kapur yang ditimbulkan dari efek air mentah. Apalagi air butek itu kadar kapurnya sangat tinggi dan bisa merusak dari keadaan silinder head atau dari baja yang berbahan aluminium. Kemudian tadi Pak Toto juga memperhatikan untuk radiator sudah banyak sekali sumbatan-sumbatan yang seharusnya sudah dilakukan pengolokan karena dari sirkulasi sistem pendinginan mesin ini sudah kurang maksimal kembali. Dan juga akan memicu dari proses panasnya mesin ini, meskipun terbaca di bagian jarum temperatur ini normal, tapi panasnya di bagian mesin karena sistem sirkulasi di bagian
pendingin mesin ini sudah terhambat, terlihat dari Pak Toto saat mengetap air radiator tadi sudah banyak sekali lubang-lubang pipa radiatornya yang buntu, jadi memang sudah selayaknya atau sudah sepatutnya kita lakukan pengolokan dan kita ingatkan kembali sudah tidak layak menggunakan air coolant yang terjual di pasaran karena di bagian cylinder head ini sudah terdapat sedikit kekroposan di bagian lubang-lubang airnya. Apabila kita menggunakan atau kita paksa menggunakan air pendingin coolant yang terjual di pasaran karena ada obat kimianya, memang betul menahan dari atau tidak menyebabkan atau mengurangi risiko dari kadar kapur di bagian air pendingin mesin, tapi obat kimia tersebut juga akan malah mengikis di bagian dinding-dinding lubang-lubang air pendingin yang berbahan aluminium. Itu saya sudah seringkali melakukan survei. Jadi apabila di bagian silinder head lubang airnya sudah terdapat kropos-kropos, kemudian di bagian water pump sudah terdapat kropos, di outlet, kemudian dari kondisi radiator juga tidak memungkinkan, sudah banyak patri-patri menempel, sangat-sangat kita sarankan tidak menggunakan air coolant yang terjual di pasaran karena akan menambah kekroposan agak tambah lebar dan nantinya akan kita rugi sendiri. Demikian tadi dari proses pembongkaran mesin dari Katana dari Yogyakarta. Di sini dari Pak Toto menyampaikan kembali banyak-banyak terima kasih dari bapaknya yang punya mobil telah jauh-jauh dari Yogyakarta ke Purwodadi. Pastinya dari Yogyakarta juga banyak sekali mekanik-mekanik handal. Saya tidak mengerti, mungkin ini sudah takdir Gusti Allah. Dari mobil ini dibawa ke Purwodadi dan dipasrahkan untuk perbaikannya di tempatnya Pak Toto. Alhamdulillah, insya Allah dari apa yang panjenengan amanahkan dari sini dari Pak Toto bisa menjaga amanah yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan, semoga apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini tetap bisa bermanfaat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Tinggal berapa ini, sudah dapat 13 hari dari puasanya, ya, karena sedelok kas bodoh, semoga dari apa yang kita tanam akan kita petik di kemudian waktunya atau di kemudian harinya. Akhir kata bila topik walid ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema yang lain.